Ngomongin Piala Dunia 2026, tentunya kita akan melewati fase kualifikasi. Dua laga terakhir di putaran kedua lawan Irak dan Filipina. Lawan Irak kan yang pertama besok tanggal 6. Kita sudah tahu persiapan timnas kemarin melawan Tanzania di Stadion Madia. Saf, kamu melihat melawan Tanzania kemarin ya, itu ada beberapa hal yang aku sorot ya. Selain mungkin fans kita nggak perlu disorot ya, cukup banyak ya, ini perdebatan lah, kok supporter bola sekarang gini ya, gini ya, kok ketika yang pegang bola Nathan dan Rafael itu wah stadion tuh bergema, tapi ketika yang pemain lain pegang bola kok serasa sunyi gitu ya. Tapi itu kenyataannya sekarang begitu. Tapi mungkin yang dilihat ini kita sisi teknis saja. Sintayong mengkritik ya soal komunikasi antar pemain di pertandingan itu. Menurutmu gimana Sob? Apakah ini masih menjadi PR? Kita tahu kan cukup banyak ya pemain-pemain baru di timnas ini. Gimana Sob? Ini benar-benar harus menjadi PR. Harus ada yang bisa menjadi penghubung antar satu sama lain. Kalau dahulu kan sebenarnya suka mengandalkan pemain yang bisa berbahasa Inggris gitu. Sampai sekarang ini ada Rizky Ridho, itu salah satunya. Lalu diharapkan dengan Asnawi Mangko Alam kapten. Kalau masalah komunikasi ini dari Piala Asia sudah mulai nampak kemarinnya, terutama waktu fase grup kemarin. Nah, lalu waktu kualifikasi lawan timnas Vietnam cukup bagus. Dan kembali lagi sedikit amburadul, ini sepertinya ya terkendala bahasa juga gitu. Nah, kan kita tahu sendiri kalau di kubu timnas Indonesia saat ini ada 3 darah Belanda, Indonesia, Korea gitu ya. Lalu kan mau komunikasi, ini yang di atas lapangan komunikasi mau pakai apa gitu kan, jadi bingung. Karena bingung itulah ada rasa canggung gitu, komunikasi bagaimana. Tapi seperti itu tidak perlu terlalu permasalahkan. Yang penting itu dari latihan sudah diatur bagaimana komunikasinya, bagaimana gitu, itu yang paling penting. Dan untungnya tidak perlu dipermasalahkan karena ini hanya uji coba ya, ini juga training match. Tapi jangan terlalu diremehkan. Kalau sudah di laga-laga penting akan melawan timnas Irak nanti, itu bisa menjadi sebuah kekacauan cukup fatal. Nah, yang diharapkan ini kan mungkin ada pemain-pemainnya seperti Marcelino Ferdinand, itu kan bisa juga dia pasti gitu bahasa Inggris ya, bisa menjadi jembatan komunikasi. Lalu ada pemain kesayanganku Mark itu kan juga cukup bagus gitu. Nah, ya, ini Mark nggak dipanggil so. Ya itu dia. Ya. Itu Jordi Amat juga. Yeah. Jordi Amat bagus juga tuh kayaknya dalam hal komunikasi. Dia terbukti waktu lawan Libya kemarin waktu dicoba sebelum Piala Asia, cukup bagus. Dia menjadi kapten pengganti Asnawi juga sebenarnya oke. Intinya selagi ini masih training juga tidak masalah. Dan PR harus cepat-cepat dimatangkan sebelum melawan timnas Irak, karena salah satu di antara laga match day 5 atau 6 itu yang akan menjadi penentu bagaimana Indonesia lolos gitu. Intinya jadikanlah ini PR. Oke ya memang ya, komunikasi memang malah menjadi masalah, tapi mungkin seiring berjalannya waktu akan kembali bisa lah. Kan sebelumnya pemain-pemain ini kan juga sudah berkumpul, sudah saling kenal lah, meskipun benar-benar full tim itu belum pernah juga seperti ini kan, benar-benar full tim ya minus Elkan Bagot ya, banyak perdebatan ya simpang siur soal Elkan Bagot ini. Tapi yang jelas ini kan paling enggak skuad terbaik yang diminati Sintayong saat ini ya. Dan hal yang kedua nih Yos, ini kan kemarin kita sempat bahas kalau pemilihan jam main ya, ini jam 4 sore
melawan Irak ini kan sudah dijelaskan oleh Sumarji juga masalah taktikal pemain Irak, pemain Timur Tengah, pemain dari Asia Barat itu kalau bermain di jam 4 apalagi di negara tropis seperti Indonesia itu sedikit keletihan ya. Tapi kalau melihat kemarin pemain-pemain kita seperti Tom Haye, kalau dari pengamatanku ya, pemain seperti Tom Haye dan beberapa pemain seperti Ragnar itu juga tampak keletihan main jam 4. Menurutmu gimana ya? Apakah main jam 4 ini akan justru bikin kita juga, pemain-pemain kita kan yang mayoritas pemain keturunan juga akan cukup terkuras tenaganya? Menurutmu seperti apa itu? Ya memang ya unik ya kalau kita lihat sampai pergeseran waktu pun dari semulanya setengah 8 ke jam 4 itu kan sebenarnya kalau dibilang kemarin oleh Pak Sumarji sebagai manajer timnas Indonesia ya, untuk keperluan taktikal ya sebenarnya bisa dibilang tidak apa ya, masih kurang relevan gitu, karena kan kita lihat kan kalau Asia Barat apalagi Irak itu justru cuaca di Timur Tengah ini kan sama seperti kalau kemarin Piala Dunia di Qatar begitu, kemudian di negara Timur Tengah lain ya ataupun di Saudi gitu dengan cuaca yang kalau terbiasa panas, bahkan panasnya sebenarnya lebih panas mereka daripada di kita yang iklimnya tropis gitu. Tapi ya memang kemarin ya di laga Tanzania ini kelihatan juga bahwa ya para pemain keturunan kita sebenarnya mampu beradaptasi, hanya kalau peran kick off pertandingan itu jam 4 sebenarnya tidak terlalu nampak gitu sebenarnya. Memang ini kan sebenarnya kemarin hanya ya kematangan aja, hanya taktikal supaya bisa bermain kolektif aja. Terbukti kemarin kan ada beberapa kombinasi permainan seperti Turkmenistan gitu kan yang dari Brasil, cuman memang karena lapangan sempat diguyur hujan jadi ya sedikit licin gitu, juga dengan kombinasi beberapa pemain itu yang dari lini belakang ke depan juga memang positional play-nya memang sudah bagus, tapi tetap lebih klinis lagi ya. Jadi itu kan sebenarnya yang perlu di-upgrade ya gitu. Tapi kalau dibilang efeknya nanti ya harapannya maupun kick off jam berapa saja, intinya kalau berhasil pun nggak masalah begitu. Itu ke depannya bahkan bisa dicoba di laga-laga lain gitu. Kalau memang berhasil lawan Asia Barat hanya karena tadi ada masalah taktik, oke, boleh nanti ketika di round 3 ketemu Asia Barat lagi bisa dilakukan jam 4 lagi ataupun lebih siang lagi begitu kan untuk menghasilkan. Pemain keturunan ini juga sempat beradaptasi di timnas Indonesia hingga beberapa pemain yang baru kemarin juga seperti Kevin Verdong itu kan belum beres prosesnya tetapi langsung sekarang dalam latihan. Itu tujuannya juga untuk sebenarnya adaptasi ringan sebelum ke taktikal. Ya nanti menarik sih ya, apakah nanti efek itu akan sebegitu minor, sebegitu rasanya hingga sampai mundur waktu kita tadi kick off untuk sebuah game plan begitu ya. Menarik tadi. Iya ya, main jam 4 ya harus ya, pemain kita harus adaptasi justru betul. Tapi kalau masalah kelitian kemarin ini kan banyak ada kritik PR lah di training match kan. Sintayong juga dari awal di konversi pers juga bilang kalau para fans, para penikmat semuanya jangan melihat hasil akhir di lawan Tanzania kemarin, kan ini hanya training match. Dan perlu diketahui bahwa training match itu ada di tengah pemusatan latihan itu kan kalau dalam keilmuan kepelatihan itu ada periodisasi TC sebenarnya. Jadi biasanya kalau masa TC itu bisa berlatih satu hari itu 3-4 kali. Jadi sesi pagi, sesi siang mungkin, kemudian sesi sore dan sesi malam di gym. Dan mereka dalam posisi itu pasti sangat letih karena kan fokus utamanya adalah peningkatan performa. Jadi kemarin training match itu ya hanya untuk sekedar main aja, nggak untuk cari hasil akhir. Kemudian setelah itu biasanya sebelum ini mungkin ini sudah dimulai periodisasinya untuk recovery, untuk santai-santai dulu latihannya secara santai, sehari 2 kali aja cukup. Berharap nanti waktu turnamen, waktu dimulai ada di peak performance seperti itu ya. Dan menurutku sih nggak perlu, cukup oke lah main lawan Tanzania, meskipun hasil akhir ya 0-0 cukup oke sih mainnya.